Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di acara Kedai Kopi dan gua sudah bersama pengamat politik yang terbaik di keluarganya dan baru saja merasakan pizza dalam beberapa tahun terakhir, Henry Satrio. Ya kan, muntah kucing kan. Muntahan kucing. Baik, sebelum kita mulai, baca dulu, Ri. Ya, bacain dulu. Ini adalah Weekend Kopi, kopi yang akan membuat Anda terjaga selamanya. Oke lah. Ya. Jadi gimana, Ri? Ya, jadi Selamat tahun baru ya. selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini kita cukup dihebohkan nih, Om Ensar. Banyak hebohnya itu. Banyak dengan lapor-melapor. Oh. Jadi banyak yang ada yang lapor-lapor polisi, ada yang lapor-lapor KPK gitu kan. Jadi ini politik lapor-melapor nih. Termasuk banyak laporan tentang kebingungan seragam polisi dan satpam. Kan mau dikembalikan lagi. Tapi Itu yang repot itu penyedia jasa satpam. Bos. Iya. Kemarin baru bikin seragam baru, ini mau diganti lagi. sama ini apa namanya kontraktor ininya vendor jahit baju satpam itu. Itu senang dong. Ya, gue udah impor banyak lagi bahan. Ini keresahan Tanah Abang biasanya nih. Ini gue tahu betul di keresahan Tanah Itu Abang. biasanya jualnya bal-balan tuh. Bal-balan, Cipadu. Jadi memang di tahun ini Nah, situ tuh 4 tahun. begini ya. Ya, mantap. Jadi emang Iya. ada bedanya coba Beda. pemirsa kita lihat. Iya. Kita ngomong begini sama kita ngomong begini nih ada bedanya. Ya, Anda jangan kayak reviewer mikrofon gitu juga. Anda ini pengamat politik. Kemarin lokasi syuting Wisma juga Anda amati, saya lihat. Ya. Ini bagus ini mikrofon. Kita mesti punya. Jadi emang di tahun ini kehebohannya macam-macam. Ya. Yang pertama yang pernah saya komentari itu kan tentang dipecatnya peneliti dan periset, bukan dipecat ya, diberhentikan dari pekerjaan. Eijkman itu, Ya. peneliti dan periset Eijkman, Ya. yang tidak mendapatkan tempat atas nama birokrasi di BRIN. Ya, Brain and Brain. BRIN yang nggak ada ani itu kan. Jadi itu cukup mengenaskan. Ya. Karena yang begini-beginian ini sering terjadi di Indonesia. Pemenang Olimpiade Sains kita itu banyak sekali yang dibajak oleh luar negeri. Nah ini sekarang peneliti periset yang katanya Pak Jokowi mau memajukan negara lewat teknologi macam-macam itu, Metaverse gitu ya. iya keren tuh ya, metaverse. Tapi ternyata ada peneliti dan periset justru tidak mendapatkan tempat. Waduh. Itu menangis. Ini kayaknya segmen ini khusus oposisi nih kayaknya ya. Yang mana? Ini acara kedai kopi. Oh ini. bukan, karena saya sebagai peneliti politik ya, itu harus mempertanyakan gitu nasib teman-teman peneliti dan periset tuh akhirnya gimana? Eijkman ini. Eijkman itu. Padahal udah dari zaman kolonial ya mereka ini ya. Iya, dan rencana peleburan itu kan bukan rencana kemarin sore kan. Ya. Jadi saya sesalkan juga itu tidak ada sebuah plan yang matang ya. Ironis. Ini ironis satu. Ironis satu adalah ketika negara ingin dibangun dengan basis teknologi dan pengetahuan, tapi malah ada lembaga penelitian yang sudah punya rekor panjang dan ternyata harus direlakan karena proses birokrasi gitu. Nah yang kedua, supremasi hukum di Indonesia dipertanyakan, tapi makin banyak orang lapor-laporan gitu. Aneh kan? Iya. Ya, pasti lihat survei kedai kopi kan hukum ini pasti di bawah terus nih, Ya, karena ya. apalagi narasi-narasi oposisi seperti Anda kan selalu bilang penegakan hukum tidak adil, tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi realitanya ini orang lapor-lapor polisi terus gitu. Narasi oposisi seperti Anda itu maksudnya apa? Emang Anda merasa tidak oposisi? Enggak. Oh ya udah. Saya tidak merasa oposisi. Saya justru berkali-kali bilang loh. Ya. Saya ini penikmat
Pak Jokowi. Iya, karena Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita. Dan mau gimana lagi bos, kita harus menikmati Pak Jokowi. Iya. Tapi kita tidak boleh berhenti memberikan masukan kritis. Iya. Itu bukan oposisi. Bukan oposisi, kritis saja. Karena kita bukan anggota DPR kan. Ya, jadi gimana? Tadi dari survei kedai kopi gimana? Nah, gitu kalau dari survei kedai kopi kan memang banyak hal yang disorot ya. Tapi kalau tadi pelaporan itu sebetulnya yang menarik ini pada saat Pak Listio Sigit menjadi Kapolri, dia kan menyampaikan Restoratif justice. Lebih mengedepankan Restoratif justice. Apa sih bahasa dia tuh? Restoratif justice. Mediasi dan dialog. Nah, itu restoratif justice. enggak, mediasi dan dialog. Iya, itu adalah dimensi dari restoratif justice. Ciri khas Hensat itu tidak mau membingungkan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang susah. Oh iya. Yang bingung dia sendiri. Mediasi dan diskusi. Iya. Nah, yang itu pakai matre-matre dulu itu kan. Nah, itu kan dikedepankan tuh. Tapi ternyata mungkin dianggap oleh beberapa orang itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebenaran atau untuk mendapatkan jawaban yang objektif gitu ya. Mungkin juga pengen bikin repot polisi juga gitu ya. Gue tiap hari gue dengerin orang debat mulu nih. Iya. Udah kayak ini gue TV One gitu. Polisi Kapolres sudah merasa Karni Ilyas lama-lama bos kalau gitu. Kita rehat dulu sejenak. Karena tiap hari dengerin orang diskusi kan. Jadi tapi gini ya, tadi terlepas lapor-melapor ya. Gue tuh takutnya orang tuh laporan itu karena emang dia pengen lapor karena dia kesel banget udah. Gue nggak mau pakai kata dendam sih. Cuma bayangannya begitu ada orang yang dilaporkan terus kemudian masuk misalnya, itu kan di grup-grup percakapan yang sudah terbelah itu di grup percakapan itu kan pro kontranya langsung tuh. Ya. Ada yang tidak setuju dan ada yang mendukung gitu. Tapi kan hal-hal seperti ini memang nggak pernah objektif, selalu subjektif gitu ya. Misalnya pada saat Habib Bahar gitu ya diperiksa, ada grup yang senang. Di handphone Anda banyakan yang senang apa yang enggak? Saya sama rata. Ya. Handphone yang mendukung ada, yang menolak ada. Ya, karena handphone ini harus seimbang, bro. Harus seimbang. Harus seimbang. Nggak percaya gue. Gue yakin di handphone lu banyak yang sedih tuh. Yang sedih tuh banyak. Coba tuh. kita lihat. Ya. Nih, gue kasih lihat di grup-grup gue tuh ajaib-ajaib, bos. Support BUMN. Indonesia adil makmur tuh. Wah, nggak ada. Nih dong, lo bacain juga nih. Wah, ada yang segala macam nih, ada yang pro Jokowi, ada update Jokowi, macam-macam ada di sini. Jadi maksudnya itulah. Itu grup apa ya? Oposisi cerdas itu masuk. Jadi gue dapat masukan dari kanan kiri karena sebagai pengamat kan harus objektif kan. Iya. Jadi kita lihat yang kanan begini, yang kiri begini gitu ya. Yang di tenggara begini, yang di selatan begini juga. Jadi paham juga kita. Makanya sebetulnya sedih juga sih hati ini gitu ya. Kalau memang bisa dikedepankan dengan diskusi-diskusi itu bagus juga. Tapi gini Om, gue mau melihat bagaimana pelaporan ini apakah dengan kemarahan atau dengan pikiran gitu. Kalau kita bicara soal lapor-melaporkan, ini nggak hanya soal kemarahan gitu ya, tapi juga ada soal pikiran yang mana orang melaporkan ini untuk melakukan sebuah upaya men-challenge gitu pandangan-pandangan hukum atau pandangan-pandangan yang sudah common. Nggak, kalau gitu nggak apa-apa, Ri. Asal jangan semangatnya syukur lo, gua laporin lo kayak gitu, jangan kayak gitu maksud gua. Berarti di grup Anda banyak gitu. Ada yang begitu. Ada. Jadi itu yang mau gue sebetulnya sih nggak apa-apa ya, itu kan hak ya. Ya. Cuma kalau bisa nggak perlu begitu juga gitu. Tapi kan menariknya ini lapor ini datang juga dari dua belah pihak. Ya. Ada yang keluhannya laporannya nggak pernah ditindaklanjuti.
ada yang cepat tindak lanjutinya, ya kan kita bisa apa? Ya. Itu kan tergantung yang menerima Penyidik. laporan aja. Iya, Dia mau ngerjain yang mana gitu kan? Ya, tinggal dipilih aja kan. Nah, walaupun akhir-akhir ini kan bukan akhir ini, 3 hari ini, beberapa hari belakangan ini kita cukup ramai juga ada pelaporan yang baru nih kan? Ya. Pelaporan pertama anak presiden di era Pak Jokowi kali ya. Ya. Masuk ya. KPK tapi bukan polisi. KPK, tapi kan ini dalam kerangka lapor-melapor juga. Ya lapor-melapor juga di awal tahun nih banyak banget yang melapor-lapor. Nah, itulah. Nah, itu juga ramenya itu berani juga Ubedillah Badrun ya. Ya, tapi yang sebelum Bang Ubed itu ada Bang Adi Masardi juga yang melaporkan. Ya, tapi Ahok, Ya Ahok, Ganjar, terus Erick Thohir, Luhut sama Anies Baswedan juga dilaporkan. ya banyak dia. Iya banyak, dan menurut gua apa yang dilakukan Bang Adi ini sebagai sebuah gagasan menarik. Karena dia bilang gini, jangan sampai pas 2024 orang main lapor-laporan. Mending hari ini, jadi semuanya clean and clear gitu. Ketika masuk tahun politik lu nggak pakai lagi instrumen kohersif negara di dalam pertarungan-pertarungan elektoral gitu. Iya, kayak misalnya ada laporan waktu itu Mas Sandi ya lagi di tengah-tengah kampanye laporin. Iya kan? Dan banyak kan kejadian. Lu ingat gak di pemilu 2018 itu Partai Demokrat sampai bikin rapat besar di DPP untuk merespon pilkada Kalimantan Timur waktu itu. Iya. Bang Hinca waktu itu. Iya. Masih sekjen Bang Hinca. Ketua umumnya masih presiden. Belum calon presiden. Nah, enggak, gue mau lihat ini lo juga. Sekarang tadi kan lo udah nanya gue ya. Menurut lo ini bakal jadi budaya yang baik atau bakal jadi budaya yang sensitif sebetulnya lapor-lapor ini? Nah, makanya gue mau menggarisbawahi apakah laporan itu basisnya adalah kemarahan gitu. Kalau memakai cara idola Anda Anies Baswedan kan, idola Anda kan benar, rektor Anda maksudnya. Ya, itu rektor lebih cepat, lebih jadi, tepat. Sebetulnya paling tepat gubernur saya. Gubernur karena ya. Jadi warga Jakarta kan. Anies Baswedan bilang Anda Jakarta bukan? Bukan. Berarti Wahidin Halim. Wahidin Halim. Engkong. Jadi kalau ini bukan kata-katanya Mas Anies, tapi gue pengen menyampaikan ini dengan caranya Mas Anies gitu. Jadi kita harus Anda lupa bibir ya, itu. manis. Jadi Mas Anies tuh kan suka kalau ngomong bibirnya dijilatin tuh. Ya kan? Karena bibirnya manis. Tahu banget. Iya kan? Mantap kan? Bibir Anies tahu. Kayaknya dikasih roti tawar tuh manis banget. Enggak, lu mesti jelasin kata dia. Iya, gitu. Enggak kayak Jangan dia jadi ngomong. salah persepsi. Dia nggak pernah ngomong gini, tapi kira-kira kalau Anies Baswedan ngomong, jadi demokrasi itu harus dibangun dengan pikiran-pikiran, bukan dengan kemarahan-kemarahan. Boleh saya cerita? Gitu. Anies itu terkenal dulu di kampus. Kalau dia marah itu, ciri-cirinya pakai bahasa Inggris, Bos. Ya benar. Jadi kalau dia udah ngomong pakai bahasa Inggris, orang yang di depan dia itu, oh ini rektor lagi marah. Lagi marah, iya kan? Walaupun nggak ngerti kan. Makanya dia pinter juga. Jadi pada saat marah, di satu sisi orang terima pesan dia lagi marah, di sisi yang lain dia bikin orang mikir juga ngomong apa. Iya, jadi tadi gimana? Jadi staffnya itu harus IELTS-nya 6,5 dulu ya, baru bisa memahami kemarahannya kan. Itu gimana tadi? Ya, demokrasi dibangun di atas pikiran-pikiran, bukan kemarahan-kemarahan. Nah, kan kalau Mas Anies kan gaya bernarasinya kayak gitu strukturnya tuh ya. Ya kan? Jadi Ya, gitu ya. Boleh saya cerita? Ya cerita dong. Ya. Kan saya kesini dengerin Anda cerita. Jadi pelaporan anak presiden itu juga menurut Anda kemarahan atau memang itu keingintahuan? Itu harus ditanya ke Mas Ubed. Apakah dia mau men-challenge pemahaman hukum kita ya dengan sesuatu yang sudah dianggap wajar, ataukah ini sebuah bagian dari kemarahan aja gitu. Atau keingintahuan. Atau keingintahuan berarti yang poin 1 tadi. Kalau memang keingintahuan, ya, kalau basisnya keingintahuan, pasti kan kita akan mengusulkan ngapain lapor KPK.
tanya aja. Iya. Nah tapi kemungkinan besar memang kecil dijawab kalau tanya doang biasa Iya, itu. memang harus pakai KPK nanya di Supaya negara. KPK supaya keingintahuannya lengkap gitu kan, dijawab dengan lengkap dan gamblang gitu. Oke, ini karena kita ngomong-ngomong anak presiden, kita telepon dulu anak presiden gimana? Anak presiden. Halo, selamat sore anak presiden. Sore. Siapa nih? Mohon maaf, siapa nih ya? Saya ini. Saya tutup langsung. Oh jangan dong. Kita udah pakai ini loh, pakai seragam banser loh di sini. Lu gua pernah Tapi loh. gimana ya? Tapi gimana dong, kekuasaanku kan bertambah karena ibu dan kakakku sekarang udah jadi ketua PBN. Ini kelihatannya bersiap-siap lagi. Iya, udah Ada- persiapan, udah pemanasan nih kawan nih kayaknya. Gimana? Persiapan Game of Thrones sesi berikutnya nih. Lu udah pernah belum lihat sepatunya Mbak Nay? Udah. Sepatu banser, Bos. Menyesuaikan. Tergantung medan, Iya, tergantung itu medan. Iya, mengenali kondisi. Gimana? Mbak Nay, ini anak presiden dilaporin ke KPK oleh pengamat politik. Nah, Anda sebagai melihat kejadian ini dari perspektif anak presiden juga gimana? Pertanyaannya absurd banget. Ya biasa aja, ini kan maksudnya gini ya, siapapun boleh melaporkan siapapun gitu. Itu bagian dari demokrasi. Kok Anda nggak ngebelain anak presiden juga? Iya, kan Anda nggak diajak ya di grup WA anak presiden ya? Gini, saya nggak belain kompetitor. Ya gitu, nggak bercanda. Berarti punya klub bola juga. Nggak bercanda. Kocak lu Mbak Nay. Jadi gitu Mbak. Ya, Ada kejadian gimana? melaporkan. Lo nggak kenalin diri dulu kita siapa? Udah kenal, ngapain lagi, udah keseringan. Oh. Masa ini durasinya kemakan sama perkenalan. Ini gue bersama Henry Satrio di sini Mbak Nay. Jadi memang terjadi pelaporan ini dan memang apa namanya dulu waktu Anda jadi anak presiden pernah dilaporin nggak? enggak. Dibully sering, sampai sekarang malah. Tapi kalau dilaporin nggak pernah. Enakan dibully apa dilaporin kira-kira? Ya maksudnya gini ya, kalau emang nggak salah nggak apa ya udah sih gitu. Ah. Biasa aja. Iya, Bagian dari- Anda ini tidak dilaporkan emang karena Anda tidak ada masalah atau Anda salah memilih presiden? Aduh, salah kayaknya ya. Saya salah milih presiden sebagai bapak. Oh, Anda ini kocak banget. Tapi gimana nih? Setelah ada yang melaporkan anak presiden itu, menurut lo kita masuk ke dalam sebuah level demokrasi yang baru atau sebetulnya kemunduran juga, ataukah ini sebatas cuma drama biasa aja kemudian isu ini hilang di telan angin? Iya, ya kalau berdasarkan kejadiannya sih mungkin ada bagian itu ya drama aja atau apa gitu. Tapi maksudnya bahwa kemudian misalnya pelaporan ini misalnya nanti akan berkembang ke arah yang lebih serius misalnya nantinya gitu. Itu ya patut diapresiasi juga gitu. Maksudnya ya mungkin emang saatnya kita tidak lagi apa ya begitu apa ya bahasanya ya menganggap misalnya anak presiden itu benar-benar dewa yang nggak bisa disentuh gitu misalnya. Oh. Jadi ada bagian itu juga sih menurutku ya. Ya soalnya kan salah satu yang dilaporkan ini posisinya mirip-mirip Anda nih, Nay. Anak bungsu gitu ya. Ya. Apakah Anda merasa empati gitu karena sama-sama posisi yang sama gitu?
Ya kalau cuma masalah gara-gara dia anak bungsu terus empatinya gara-gara itu sih yang enggak lah tuh bisa sama anak presiden gitu. Aduh enggak, ini tebel banget ya. Jadi aku nggak terima loh dia di dilaporin. Ya enggak gitu. Tapi lebih ke misalnya emang benar misalnya kalau dia nggak salah ya itu loh seperti di situ atau menurut saya misalnya kasusnya ini seharusnya nggak perlu dilaporin atau apa gitu. Itu sih kalau mau ngomongin ngelaporin nggak ngelaporin tentunya bukan karena dia siapa. Bukan karena identitasnya, bukan karena latar belakangnya. Jadi kalau kita kemudian berempati terhadap seseorang, kita menganggap misalnya seseorang perlu dilaporkan atau tidak dilaporkan. Ini banyak kasus yang kalau menurut gua nggak seharusnya dilaporin atau nggak seharusnya lewat jalur-jalur hukum gitu. Ada banyak banget siapapun itu, identitasnya apapun. Itu banyak. Bahkan mungkin yang kalau misalnya menurut gua berasal dari kelompok-kelompok yang tanda kutip berbeda sama kelompok gue gitu misalnya. Kalau emang menurut gue itu nggak patut dilewatin pakai jalur hukum yang sebenarnya ini mah drama aja lah gitu. Ya nggak tetap gue akan masa kayak gitu. Kita tetap akan perlu untuk bukan juga tapi ya kita suarakan itu. Ya Mbak Nay, ini juga nih kasus lapor melaporkan selain anak presiden juga ada lapor melaporkan di awal tahun ini yaitu kasusnya Ferdinand Hutahian misalnya udah tersangka juga, terus Habib Bahar juga udah tersangka. Nah dalam kasus Ferdinand ini menarik karena mengutip Gus Dur Tuhan tidak perlu dibela gitu. Nah ini ada yang berusaha menyamakan gitu pernyataan Ferdinand yang bilang Allahmu lemah gitu. Apakah kasus kayak gini menurut Mbak Nay patut dibawa ke jalur hukum atau memang ya udahlah persoalan sektarian ini ya kita sama kita aja nggak perlu kemana-mana gitu? Nah itu maksudku gitu. Maksudku yang tadi aku bilang gitu. Ini bukan persoalan identitasnya, ini bukan persoalan latar belakangnya. Ini kan terus kemudian misalnya nih yang nuntut Ferdinand itu kan kelompok yang cenderung lebih notabene mungkin arahnya gue lebih relate gitu ya, saya lebih relate ke mereka gitu ya. Tapi kalau menurut saya tetap sebenarnya nggak perlu dituntut ya, tetap nggak perlu dituntut gitu. Jadi nggak ada hubungan sama identitas. Berarti Mbak Nay nggak menganggap kasus Ferdinand ini nggak perlu dituntut berarti? Sebenarnya sih enggak. Ada banyak kasus lain yang lebih penting gitu. Ada banyak orang-orang lain yang jauh lebih yang merugikan masyarakat banyak, merugikan melanggar masyarakat banyak yang sebenarnya lebih perlu dituntut gitu dan diusut. Oke. Nah, ada tips nggak buat anak presiden yang dilaporkan kira-kira? Sebagai orang yang lebih berpengalaman ya. Sebagai senior ya, anak presiden yang lebih senior. Ada nggak tuh tips-tips buat yang dilaporkan? Ada. Gue tahu jawaban Mbak Nay apa? Kawal sama Banser. Coba kita dengarkan. Ini bijak nih biasanya nih. Iya, enggak. Gue nggak akan ngasih tips kayak gitu. Misalnya kayak makanya lain kali milih partainya yang misalnya punya kekuatan kayak Basri gitu. Enggak, gue nggak akan kayak gitu. Itu lo ngomong barusan. Enggak, gue bercanda. Jadi apa tipsnya? Enggak, gue bercanda. Ini lama-lama kayaknya gue yang dituntut nanti nih. Nah, tapi maksud gue gini, hari gini dengan kondisi kita gitu ya, menuntut itu jadi sesuatu yang kayaknya banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak perlu tapi kemudian terjadi, atau kebalikannya yang sebenarnya perlu tapi nggak dilakukan. Nggak tahu, dulu kita mungkin cenderung berpikir bahwa orang kalau dituntut apa segala macam mungkin dia emang pasti salah dan segala macam. Hari ini kita nggak bisa melihatnya sesederhana itu ya gitu. Jadi apa tipsnya nih? Tipsnya adalah tetap semangat. Itu doang. Udah nggak tahu lagi ya kita lihat aja. Maksudnya kalau emang ya udahlah. Gitulah. Kalau gue jadi Mbak Nay, gue jawabnya gini. Santai aja lah, orang babe gue digulingin biasa aja gue.
Iya. Lu cuma gitu doang kan. Gila, gue aja nggak tega loh mau ngomong gitu, tapi ya terima kasih loh Mas Aik sudah menjelaskan. Babe gue aja dikerjain orang, gue santai-santai aja. Mau gue panjangin cuma nggak tega. Oke. Oke, mana? Ada lagi Om Ensat ke Nah, itu aja. anak presiden ini? Tadi gue pikir ada tips-tips gitu ya dari Ada ini, juga gitu nih kan. nanti Mas Gibran sama Mas Kaisang kalau misalnya sudah nggak menjabat lagi Bapak Presiden, meja-meja Olimpik di istana itu jangan dibawa. Itu tips dari mana itu? Jok gue. Tapi di antara anak-anak presiden ya, menurut gue yang masih terjaga popularitasnya ini Naya Wahid. Iya, memang. Diundang TV kesana kemari gitu ya. Terus pernah jadi host juga. Anda nggak lihat Bu Puan? Oh iya. Iya, Bu Puan juga diundang-undang TV. Anda jangan salah. Tapi ini kan host. Oh iya, Ini host. jadi Dia punya acara di TV punya ya. acara. Iya. Gitu. Ini hebat ini. Oke, Mbak Nay, makasih banyak waktunya Mbak Nay. Oke, thank you banget, thank you banget. Kita tunggu di total Oke. politik perempuan-perempuan lucu itu, ya kan? Iya, oke. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu tadi tiba-tiba dia WA gua. Kenapa? Ri, video stand up gua kemarin di mana ya? Mana gua tahu. Ya, tapi gue lihatnya di, gue ngeliat di mana? Iya di ya? tempat Ah, YouTube, iya di tempat gua dia stand up. Oh, iya. Ngilu gua denger stand upnya. Kalau bukan dia yang ngomong udah masuk penjara itu. Memang tapi levelnya tinggi tuh stand upnya dia. Iya, emang jago sih dia. Emang anak presiden yang paling berkebudayaan nih. Ini kayak Mas Guru lah. Ya, Iya kan? Ya kan cipta-cipta lagu sama Chrisye gitu kan. Ya Mbak Nay kira-kira di level itu lah. Gimana pendapat Anda tadi pernyataan anak presiden yang ternyata berempati aja enggak dia. dia tuh ingin ngasih pesan gini kelihatannya ya, ke juniornya ya, Iya juniornya. bahwa ya udah jalanin aja kali gitu ya, jalanin aja, orang penuh bokap. semangat gitu Iya. kan. Bokap gua aja dikerjain gua santai aja kan. Iya. Dia tuh pernah cerita sama gua. Waktu bapaknya mau di sidang itu istimewa itu yang penggulingan. Lu tahu nggak gua di mana? Di restoran Padang depan istana, orang lagi nontonin acara bapak gua. Gua lagi makan di situ katanya. Segampang itu aja dia ya. Asik sih. Asik Naya Wahid, idolaku. Mungkin Kaisang perlu, Mas Kaisang tuh perlu ngobrol sama Naya Iya sebagai senior ya. sebagai senior, Iya. dia ada tips-tips nggak? Iya dan gitu. kehidupannya kayaknya lebih berat gitu daripada Mas Kaisang gitu ya. Sekolahnya kan di sini kan Al Azhar kalau nggak salah. Siapa? tuh ya? Nay? Nay. UI. Nah SMA-nya. Oh nggak tahu gua. Dia di UI dulu ngusir-ngusirin pas pampres katanya. pergi lo. Ngapain lu ikutin gua? Oke, Om. Jadi survei kedai kopi apa hasilnya nih? Maksud gua nih dari tadi gua mau nanya survei ke lu nggak Yang jawab-jawab. mana? Soal supremasi hukum, soal kepercayaan terhadap Oh kalau toleransi antar umat beragama gitu. ya kalau kenyamanan terhadap presiden itu sama lah seperti lembaga survei lain, itu tinggi, Tinggi, nyaman ya orang ya. nyaman orang itu. Tapi memang Dri, dalam politik itu sebetulnya penguasa tuh harus hati-hati dengan kenyamanan yang tinggi itu. Ya, gimana puisi Anda dulu? Rakyat marah. Oh ya, itu nanti lupa gua. Karena saya ini penulis puisi, Iya. bukan penghafal puisi. Iya, betul. Jadi gua betul, mesti betul. baca lagi. Iya, kan kita baca-baca puisi, bukan Iya, hafal-hafal waktu itu. puisi kan. Nggak ada juga kan orang baca puisi hafalannya bagus, nggak ada Ya, kan. Yang ada baca puisi, puisinya bagus gitu. Bukan hafalannya bagus kan. Ini tadi apa? Oh ya, nah, survei terus, masih hukum, jadi- toleransi, kenyamanan dan lain-lain. Jadi itu salah satu tantangan sih sebetulnya. Jadi pada saat ditanya nyaman, tapi terus kemudian apa kira-kira kekurangannya? Nah itu hukum itu juga disebut. Memang teorinya kan begitu. Demokrasi itu bisa langgeng dilaksanakan dalam sebuah negara kalau tiga hal ini tercapai, kan kita sering bicara itu. Ekonomi yang merata, hukum tidak tebang pilih, sama kedewasaan berpolitik. Nah ini kalau hukum yang tidak tebang pilih ini tersendat-sendat, nah ini berpotensi juga. Karena apa?
periode penguasa itu ada batasnya kan. Jadi nanti kalau nggak jadi penguasa lagi, kalau supremasi hukum pada zamannya tidak ditegakkan, nanti ya kesana-sananya juga jadi akan repot juga. Artinya elit politik itu tidak percaya dong dengan sistem yang mereka jalani sendiri sekarang. Ya misalnya let's say dinasti politik ini ada ketidakpercayaan terhadap suksesi kepemimpinan gitu misalnya. Sehingga keluarga yang dia jadikan penerus. Oh enggak, itu sih bukan masalah dia nggak percaya juga, itu masalah kenikmatan berkuasa kalau itu. Kalau dinasti politik itu kenikmatan berkuasa, tapi gini ya, gue pernah ngobrol sama teman gue. Dinasti. Enggak, dia cuma mencoba berpikir bagaimana apa yang ada dalam pikiran orang yang menginginkan istrinya atau anaknya menggantikan dia gitu. Mungkin yang dipikirkan begini, kepada siapa lagi saya percaya? Iya kan, trust kan. Orang-orang untuk meneruskan kepemimpinan yang sudah saya pimpin, gitu kan? Masa ke orang lain, gitu kan? Iya. Cuma terus gue jawab juga, itu mah rakus bos. Jadi artinya kalau lu nggak percaya, itu nggak percayanya kenapa? Iya karena supremasi hukum, lu tergantung siapa yang berkuasa yang bisa pegang hukum misalnya. Karena Itulah. lu ada punya masalah gitu. Berarti kan lu kan cari selamat aja sebetulnya. Iya, orang udah capek-capek jadi kepala daerah masa nggak mau selamat? Om gimana sih lu? Iya kan? Iya. Iya. Jadi memang supremasi hukum ini tantangan dan sekarang ini yang gua agak miris tapi ntar lo tolong cek lagi sebelum ini diupload ya. Ada kejumawaan aparat dalam hal supremasi hukum. Jadi maksudnya dia membawa penilaian supremasi hukum ini ke ranah subjektivitas yang menurut dia benar atau salahnya itu terserah dia gitu. Betul. Ya kehadiran anggota jenderal ke tempat Bahar beda, itu kan sebetulnya mengagetkan kita juga tuh. Loh, ada lagi begituan. Ya. Terakhir itu kan kita lihat begitu-begituan itu zaman Orde Baru gitu. Ya. Tapi itu menurut seseorang ini senior itu lebih baik daripada buzzer gitu misalnya. Oh iya, karena kan ini aparat yang Lu bisa hadap-hadapan gitu bisa dia. ngobrol terus Ya. kemudian si aparat ini kan juga pasti tahu batasan gitu Ya paling ketimbang buzzer. mentok Guntur kan. Ya. Anak sekarang nggak tahu Gunturnya. Nah tapi yang ingin gue katakan lagi bahwa ini memang jadi tantangan yang luar biasa si supremasi ini. Ya. Karena ini masalah kenyamanan penguasa juga kan. Makanya yang lucu pada saat Mas Kaisang dan Mas Gibran itu dilaporkan, ini kan saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama yang yang bersuara baru Mas Gibran nih. Ya. Mas Kaisang belum bersuara. Nanti tak koordinasi kata. Itu jawabannya Sama siapa? sama Kaisang. Enggak, dia bilang tanya Kaisang. Enggak, nanti tak tanyain katanya. Oh iya. Ada. Iya. Nah itu makanya Sebagai kakak beliau sama Kaisang ada. kan belum nanya gitu. Apa belum komentar. Tapi pendukungnya Pak Jokowi udah banyak yang komentar, Bos. Rata-rata marah-marah sih sama Mas Ubed. Dan ini menarik. Bagaimana menertawakan dan mengkritik kekuasaan bahkan di rezim otoritarian itu bisa ditertawakan juga gitu. Nah, ini ada seseorang yang akan kita telepon. Dia ahli membuat orang tertawa. Iya, dia ahli membuat orang tertawa dan dia tahu betul bagaimana caranya menghadapi kekuasaan gitu. Halo. Assalamualaikum Om Miing, idolaku Ari Putra di Total Politik bersama Henry Satrio. Om Miing. Ari Putra. Ini idola gue juga. Idola ya. Lo masih ingat kan cerita gue? Tahu. Gue pulang dari sekolah Iya. SMP. Iya. Ada 3 orang pemuda. Iya, naik Harley, man. waktu itu masih pemuda. Pemuda waktu itu. Iya. Naik Harley, gue bilang gila nih orang gagah banget, Iya. ganteng. Pada suatu saat nanti gue harus punya Harley. Sampai hari ini belum sih. Iya, dan karena itulah Anda bercita-cita jadi pelawak karena bisa beli Harley gitu. Yes. Halo Om Miing. Halo. Suaranya kecil banget, Ri. Oh, naikin Sama suara. Henry Satrio ya? Iya, Henry Satrio pengamat parkiran masjid Om dia sekarang. Halo. Agak
Agak mendem suaranya jauh. Aku Coba. baru turun dari Gunung Salak nih. Aman Om, kedengeran suara kita Om? Ya, kedengaran ya. Nah, mantap. Sambil kok miring-miringin kepala tapi. Iya. Ternyata Ini ke Gunung Salak touring apa Iya. gimana? Om Eng, Hah? lagi touring atau lagi apa ke Gunung Salak? Ada ini temu kangen teman-teman senior artis-artis, ada Widiawati, ada Deddy Mizwar, geng-geng. Ya itulah angkatan dia bro. lu jangan gitu. Iya, iya. Ini senior aja. Iya. Iya kan? Om. Yap. Di Gunung Salak ngikutin politik nggak Om? Kenapa? Dari Gunung Salak ngikutin politik nggak? Ya, sedikit-sedikit ngikutin. Nah ini kan lagi banyak lapor-melapor nih di awal tahun nih Om Ing. Nah Om Ing Gini, dulu. Ri, Ya. coba gue bisa nangkep dengan baik supaya nggak nanti kalau dengarnya kurang bagus malah ngomong jadi delik gitu. Iya. Jangan gitu, nggak ada yang berani delikin Om Ing. Sembarangan. Gini Om, gue pelan-pelan ya ngomongnya ya. Ini di awal tahun banyak lapor-melapor, ada kasus soal keonaran, ada soal anak presiden juga dilaporkan. Jadi macam-macam lah kasus di awal tahun ini lapor-melapor. Tahun 2022 politik kita dimulai dengan lapor-melaporkan ke aparat hukum dan menggunakan instrumen negara gitu untuk di dalam konteks politik tertentu lah. Ada yang untuk melegitimasi ketersinggungan, ada yang untuk melegitimasi posisi politiknya dan lain-lain. Gimana menurut Om Ing? Ya pada dasarnya sih kalau dia lihat tarik kesimpulannya mungkin Mas Henry Satrio lebih paham ya. Kalau saya melihat dari sisi awam aja dulu yang belajar politiknya belum begitu matang. Ini kan pada dasarnya demokrasinya belum dewasa betul banget gitu. Misalnya contoh kenapa di Belanda itu penjaranya kosong gitu. Karena memang penegak hukum di sana juga kalau kira-kira nggak masuk penjara dirundingkan aja gitu. Bahwa kita negara hukum iya, semua sama di hadapan hukum iya. Tapi kalau nulis di Twitter yang sifatnya mengkritisi yang konstruktif terus harus dilaporkan lalu masuk penjara. Dan celakanya kalau masuk pada undang-undang ITE juga yang sakit hati yang disakitin atau yang disindir atau yang diledek atau yang di apapun orang lain tapi yang laporinnya orang lain. Dan celakanya petugasnya menerima juga laporan itu. Gitu loh. Nah, jadi menurut saya suatu kesimpulan belum pada tingkat kedewasaan berdemokrasi kita belum. Itu satu ya. Lalu apa? Akhirnya lapor-melapor ini menjadi bisnis gitu. Jadi entah itu namanya bahasa rupiah, entah apa namanya, sehingga mereka tuh kalau dia banyak laporannya seolah-olah memang aktivitas itu produktif gitu loh. Ya. Produktif gitu. Nah, aktivitas ini. Nah, jadi demokrasi ini digunakan hanya untuk bagaimana memenjarakan orang lain, melaporkan orang lain. Tidak tumbuh dengan bahwa kalau orang suka warna merah, jangan dilarang, biar aja kalau kamu suka warna biru aja. Gitu. Apalagi sifatnya sekarang lebih pada kata-kata yang sarkas, tidak lagi pada argumen yang substansial gitu. Ya. Gitu loh. Ya kan lebih banyak yang tidak substansial, lebih kepada hanya singgungan dan sebagainya gitu. Om Ing, kalau semuanya lapor-laporan Om, terus kalau masuk penjara semua siapa yang mau milih presiden 2024 nanti? Ya makanya kalau belajar dari yang tadi saya bilang, bahkan Belanda mau mempersilahkan negara lain kalau mau pakai penjaranya karena kosong, nggak ada di penjara, karena hal-hal yang sifatnya serius. Karena tujuan hukum juga bukan hanya soal mengadili saja ya, antara salah dan benar, tapi ada nggak manfaat itu? Ada manfaat nggak gitu? Bahkan orang yang dipenjara dalam konteks kasusnya korupsi pun itu tidak penjara itu tidak menjadi orang menjadi jerah, enggak. Bukan penjerah gitu. Buktinya apa? Ketika kemarin Bupati ada tertangkap, sebulan kemudian ada tertangkap lagi. Itu artinya apa? Dia tidak melihat, tidak berkaca kepada apa? Kepada keputusan hukum yang memberikan manfaat dan memberikan sanksi dengan berat, dengan seharusnya berat. Ya, berarti lama-lama. Ya, lanjut Om. Gini Rik. Ya Om, lanjut. Kita berlakukan hukum, kalau hukum itu produknya kan salah benar.
yang adanya di logika. Jadi orang bisa berargumen mencari pasal-pasal yang tertera. Kalau undang-undangnya itu tidak terkontrol bukan undang-undang, bisa saja orang juga bisa dibuktikan. Artinya hanya bicara salah benar. Nah, kita boleh menggunakan peranata-peranata yang sifatnya moralitas gitu. Lebih kepada hukum itu kan tujuannya memberikan ruang juga kemanfaatan, bukan hanya mengadili orang salah dan benar. Gitu. Jadi manfaat jadi ini menjadi satu kasus yang besar dan Om Ing, saya tanya kecuali ya. memang datanya lengkap dan sebagainya. Tapi kalau hanya sekedar mengkritisi pemerintahan, mengkritisi bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, ya kan? Berapa kali orang-orang mengkritisi pemerintahan, tapi pemerintahnya tidak lapor pada polisi. Om Ing, Saya kira menurut polisi contoh bagus ketika Pak SBY dikritik orang-orang, lalu dia melaporkan sendiri ke presiden dan polisi, dan polisi menerima. Itu baru kata itu terlihat konstruksinya jelas. Ini makan yang ditindak ditanya Pak Jokowi yang ngelaporin orang lain. Ya, orang tersinggung atas nama orang lain ya Om Ing berarti ya masalahnya. Ya, ya seyogianya penegak hukum aparatur dalam hal ini polisi mungkin bisa lihat kalau ini tidak patut harus dilanjutkan. So yang melaporkannya orang lain nggak bisa diterima. Kalau lihat undang-undang ITE ya. Ya. Om Ing, Bang Ming, apakah fenomena lapor-melapor ini terjadi gara-gara media sosial juga? Kan apa ya bukti-buktinya itu adanya media sosial terus tuh. Apa kita harus mengikuti beberapa negara yang memang melarang media sosial itu eksis di negara itu kira-kira? Ya. Barusan saya ngobrol sama Ilham soal media. Barusan itu potong telepon atas. Jadi saya bilang ini juga pertama dengan revolusi digital ini berubah perilaku masyarakat. Ada yang people behavior ini berubah betul dengan revolusi. Positifnya banyak, tapi negatifnya juga ada. Dan ini pun sebetulnya harus menjadi sindiran tajam bagi media-media konvensional kelas misalnya kita Fox, majalah-majalah lain. Kenapa? Semua masyarakat sekarang punya kecenderungan memiliki media sendiri. Jangan aja berbuat salah, terutama orang-orang figur ya, public figure lah saja, atau orang-orang yang punya jabatan publik lah. Berbuat salah di publik, entah di jalan raya, entah di mana itu langsung menjadi viral, menjadi bulan-bulanan orang. Ketimbang zaman dulu sebelum ada media sosial. Sehingga semua orang, jadi citizen journalism ini betul-betul berkembang sudah tanpa kontrol. Pemerintah nggak sanggup saya lihat mengontrol jurnalisme citizen journalism itu. Gitu. Apakah perlu dikontrol Om? Kenapa? Apakah itu perlu dikontrol? Ya, dikontrol itu mungkin ada peranata yang kira-kira. Nah, kalau memang secara konsumtif tidak bisa terkontrol melalui regulasi, palingnya kan sejauh mana kenapa orang Eropa bisa lebih tertib dari kita, mungkin tatanan proses pendidikannya juga berbeda gitu. Ada kesadaran bahwa ini berkata buruk, bahwa ini sekarang kan kalau lihat Twitter kan kadang-kadang dia pengen sekolah nggak sih ngomong kayak gini gitu. Gitu. Dia kan dia punya perasaan dia penganut agama asli gitu. Sampai ya dengan contoh-contoh kasus lah kayak siapa namanya yang sekarang UKM tuh Ferdinand misalnya. Jadi saya melihat memang orang yang pernah di DPR 5 tahun mengurusi politik pendidikan tidak ada pilihan lain untuk bisa menjadi kambing hitam adalah konsep atau sistem pendidikan kita. Sehingga masyarakat kita ini intinya Mas Hendri Satrio ya. Saya lihat adalah lompatan teknologi yang sangat revolusioner melampaui batas dari budayanya sendiri. Gitu loh. Sebetulnya itu. Bagus. Iya. Gila nih orang. Jadi budayanya belum beres, penguasaan budayanya belum beres. Ya. Nah, salah satu unsur untuk memenuhi syarat suatu bangsa untuk beradab, yaitu memiliki budaya. Budaya itu bisa dikategorikan mentalitas, moralitas, ada di sana. Nah ini lompatan digital revolusioner ini melampaui batas dari budaya yang ada di tengah-tengah lingkungan kita.
Emang pengalaman tuh nggak bisa bohong ya. Ya ya. Jadi emang matang betul ini. Iya. Oke Oming. Terima kasih banyak. Matang itu kalau bahasa Inggrisnya well done. Tetap aja ya kalau ada pelawak tuh ada momentum dikit langsung diajar gitu ya. Dan gue suka kalau makan steak tuh well done. Kalau kayak gue setengah matang. Jadi gue kalau batu aja kalau gue masak air itu airnya udah well done belum. Ini medium well. Gokil emang Oming. Ya emang gue nggak salah kalau punya idola ya. Iya. Makasih banyak Oming. Selamat. Ya, salam buat Pak Hendri Satria, mudah-mudahan istiqomah ya. Amin, insyaallah. Ya. Insyaallah. Istiqomah. Ingat, menjelang 2024 sudah mulai banyak surveyor yang nggak percaya lagi nih. Ya. Oh, oke. Insyaallah kami aman. Oke Oming, sampai jumpa lagi Oming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om gue nih bos. Gokil ya. Tapi lu gue gimana ya nyeritain kekaguman gue sama trio ini ya, trio Bagito ini. Lu tahu nggak Mi ngomong apa barusan? Matang itu artinya well done. Goblok. Jadi dia ngomong airnya udah matang, airnya udah well done. Gokil nih orang. Ampun. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan, Pak Ensan? Itu aja sih. Maksud gue emang ini orang beda ya. Tapi ke depannya Ri, sebetulnya ada satu hal lagi yang bagus nih kita bahas. Iya. Ini kita perlu sapa nggak kawan kita nih? Iya, sapa dulu dong. Hai. Budi Adipuro, the one and only. Ya, lu mau gantiin gua? Ya. Gue makanya Ri, kadang-kadang kalau podcast di Total Politik itu suka deg-degan. Iya, Karena ada dipantau pemerintah. Budi Adiputro ini host yang punya tagline sendiri, Bro. Apa tuh? Bersyukur tanpa libur. Libur adalah kata kerja. Apa? Coba sampaikan dulu. Tadi kita ngomongin gini. Kekaguman lu sama 3 orang itu sama penutup. Enggak, kalau untuk kekaguman itu sudahlah. Ya. Tapi yang paling penting ini, Yang menarik kita bahas kata lu. ada satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah para penjabat yang akan hadir di daerah-daerah yang kepala daerahnya selesai. Ya. Oh, PLT maksud lu ya? Bukan PLT namanya. Apa, penjabat. Penjabat. Serius. Iya. Jadi Iya. ada pelaksana tugas, Iya. ada PJS penjabat sementara. Nah yang ini penjabat. Karena setengah masa jabatan. Dan dia boleh menggunakan APBN serta memulai ide-ide baru. Ini seperti gubernur, wali kota, bupati yang memimpin daerah tanpa pilkada. Nah ini belum dibahas secara serius tuh. Bagaimana nanti mekanismenya dengan DPRD. Dan yang paling gue takutin itu jangan sampai ini jadi tuman nih. Tuman tuh artinya gini. Nah itu bisa tuh gubernur sama wali kota atau bupati 2 tahun aman-aman aja. Jadi buat apa kita pilkada langsung? Iya. Kita tunjuk lagi aja. Iya, untuk melegitimasi kembali ke masa lalu. Nah, apalagi kalau usulan Pak Bahlil Menteri Investasi itu diamini banyak orang. Enggak, itu bukan usulan Pak Bahlil. Omongan Itu Pak permintaan kelompok pengusaha. Yang disampaikan oleh Pak Bahlil. Iya, disampaikan Pak Bahlil. Lu jangan bikin acara gue jadi acara oposisi gitu. Oh enggak oposisi. Ini pantau pemerintah kita. Sebetulnya ditutup tadi. Nah itu Iya. gue rasa menarik dibahas itu. Karena ada pemimpin daerah tanpa pilkada. Ya. Kalau usulan dunia usaha yang disampaikan oleh Pak Bahlil Iya, itu baru benar. nah, Ya. itu diiyakan Iya. gitu ya, disetujui, maka pemimpin daerah tanpa pilkada itu bisa jadi Lama. sampai 5 tahun. Iya, 5 Ada yang tahun. sampai 5 tahun. Iya. Nah itu yang belum pernah kita bahas karena banyak sekali orang terfokus hanya kepada Pilpres Iya. 2024. Kalau nggak ada Karena ini Pilpres mati juga. Gue bikin ini buat Pilpres, bos.
Ngapain gue susah-susah podcast ini? Kalau tahu 2025 aja gue bikin podcast kan. Nah itu menariknya dan drama tarik menarik antara pemerintah dan KPU itu juga layak dibahas gitu karena dalam undang-undangnya justru yang wajib dan boleh menentukan jadwal pemilu itu sebetulnya KPU bukan pemerintah. Jadi kalau pemerintah kemudian merasa dirinya berwenang untuk menentukan jadwal pemilu, dia mengkudeta KPU. Ya. Oke. Ini mumpung orang pemerintahnya lagi nggak ada. Ya, jadi memang kalau di skripsi sama tesis biasanya ada kesimpulan, ada rekomendasi penelitian selanjutnya. Ini rekomendasi penelitian selanjutnya. Karena yang ngomong dosen, Bos. Jadi itu bisa kita bahas tuh nanti di politik. Kira-kira kita bikin diskusi aja. Kita bikin diskusi. Ya, bikin diskusi aja. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.